Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Fitriani Mahbubah dari jurusan PGM I3F, absen 10, NIM 126205202 Di sini saya akan menjelaskan definisi keterampilan sosial. Nah, pengertian kompetensi sosial ini dalam kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Sedangkan sosial itu berasal dari kata sosio yang artinya menjadikan teman, dan secara termologis sosial dapat diartikan atau dimengerti sebagai sesuatu yang dihubungkan, dikaitkan dengan tema atau masyarakat. Nah, jadi dari pengertian kompetensi dan sosial ini bisa dikaitkan bahwa pengertian kompetensi sosial adalah kemampuan individu dalam bekerja sama, membangun interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya dengan menggunakan pengetahuan tentang dirinya dan terampil yang mampu berkomunikasi secara baik, mampu untuk memanfaatkan sumber lingkungan berupa bakat dan hasil belajar dalam bentuk adaptasi seperti memahami dan menghadapi situasi sosial secara tepat yang dimanifestasi dalam bentuk perilaku yang tepat dan akurat. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi yang dimiliki oleh kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini banyak sekali digunakan atau bahkan sering digunakan untuk seorang pendidik, karena kompetensi sosial ini sangat dibutuhkan atau skill-skillnya untuk seorang pendidik. Nah, dimensi-dimensi kompetensi sosial itu sebagai berikut. Yang pertama, seorang pendidik harus bisa kerja tim antar pendidik. Yang kedua yaitu bisa melihat peluang, peran dalam kelompok, memiliki sifat yang tanggung jawab, pemimpin, relawan sosial, kedewasaan, bisa berbagi, berempati, peduli, toleransi, bisa menyelesaikan konflik dan memberikan solusi, bisa menerima, kerjasama, dan memiliki komunikasi yang baik. Nah, contoh kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh pendidik itu yang pertama, bisa berkomunikasi secara lisan dan tulisan atau bahkan mampu menggunakan isyarat dan harus secara santun. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Contohnya menggunakan aplikasi internet ataupun gadget. Karena ini juga sangat diperlukan oleh pendidik karena di era teknologi yang canggih seperti ini. Ini sangat penting untuk pendidik. Selanjutnya yang ketiga, ini bisa bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau peserta didik. Nah, berkomunikasi ini pendidik harus bisa mempunyai skill berkomunikasi secara santun, terutama terhadap terhadap orang tua atau peserta atau wali peserta didik. Yang nomor 4 yaitu mampu bergaul secara santun dengan masyarakat dengan mengindahkan norma serta adat yang berlaku. Nah, selain pendidik bisa berkomunikasi yang secara santun dengan wali peserta didik, ini pendidik harus bisa berkomunikasi juga dengan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.